Jadi kadang-kadang hukum the right man on the right place itu benar kok. Iya. Benar itu. Walaupun seorang sarjana seni sastra juga ada mampu berdakwah. Iya. Tapi persoalan kan lebih tepat nih di wilayah sastra gitu. Gitu. Berarti ada faktor luck in this life juga kali ya. Nggak berani jawab itu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan Dori by Interview. Bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silahkan berkunjung ke Dori by TV. Hari ini saya sengaja mengundang seorang teman lama saya yang cukup dikenal sebenarnya di lingkup pemerintahan Setda Provinsi Jambi, Om John Eka Poa. Ya, beliau sahabat lama saya. Beliau ini salah seorang widyasuara ya. Widyasuara itu bahasa sederhananya dosen di BPSDM. Ya. BPSDM itu kalau dulu Balai Diklat. Kalau sekarang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi. Ya, yang kantornya ada di Kota Baru ini depan GOR. Saudara sekalian, sengaja beliau saya undang ke ruangan podcast saya sangat sederhana ini untuk berbicara tentang apa itu widyasuara, apa itu BPSDM. Kemudian nanti kita akan berlanjut ke masalah persoalan terkait dengan ASN di Provinsi Jambi, khususnya tenaga honorer nih Om. Lalu ada pengangkatan P3K yang jumlahnya mungkin ya tidak possible, tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan yang ada. Mudah-mudahan Om ini lebih berani ngomong ini ya. Iya, kenapa? Memang ini miris persoalan. Sebelum kita lebih jauh ini, ada lebih kurang 10.000 lebih tenaga honorer kita ya, khusus Setda di lingkup Setda Provinsi Jambi. Katakanlah di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Itu belum termasuk Om di 11 kota kabupaten lain ya. Merangin, Bungo, Tebo gitu kan, Sarolangun, Kerinci, Sungai Penuh, Tanjab Timur, Tanjab Barat, dan kota. Barangkali mungkin jumlahnya bisa 100.000 barangkali. Dan mirisnya gaji mereka tentu masih sangat ya betul. Bahkan ada yang mungkin di bawah UMR barangkali ya. Nah, persoalan-persoalan ini yang barangkali yang patut kita kaji. Nah, Om, sebelum kita melangkah lebih jauh ini, kita ingin tahu widyasuara itu apa. Tidak semua masyarakat ini tahu gitu. Om tadinya kan pernah menjadi kepala Satpol PP Provinsi Jambi ya, pejabat eselon 2 di masa Gubernur Pak HBA dan Pak Zumi Zola terakhir. Nah, sekarang jadi dosen nih, ngajarin orang jadi pegawai itu bagaimana, ASN yang baik itu seperti apa. Kan itu tugas Om sekarang ini. Nah, tolong jelaskan Om John Eka Poa. Baik, terima kasih Pak Dori, pemirsa sekalian. Jadi widyasuara itu singkatnya adalah aparatur sipil negara (PNS) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelatihan. Dia diberi kewajiban memberikan pelatihan, pembelajaran kepada ASN. ASN kan ada dua Pak. Sekarang ada ASN itu pegawai negeri sipil, ada P3K. Oh, P3K juga dilatih di situ? Belum, kita belum. Tapi kan di dalam tugas bakal nanti ya. Iya, dia pelatihan kepada pegawai negeri sipil atau ASN dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas dan kemampuan ASN itu. Sehingga mencapai jenjang atau kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau bahasa Indonesia WI-nya itu guru bangsa, katanya seperti itu. Begitu. Tapi kalau singkatnya ya guru lah. Iya. Artinya bagaimana nanti mereka sebelum menjadi bertugas sebagai ASN ini dulu dibekali dulu. Kalau dulu namanya prajabatan. Sekarang latsar. Oh, latsar. Iya. Ada juga yang pejabat yang mau naik pangkat. Iya. Itu juga di latsar juga, dilatih juga gitu. Jadi sesuai dengan undang-undang kepegawaian kita. Iya. Saya rasa semua tahu bahwasanya paling tidak ada 3 kompetensi. Ada kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosiokultural. Iya. Nah, kalau seseorang yang sudah memegang jabatan, dia diwajibkan untuk mengikuti jenjang pendidikan manajerial. Misalnya kalau dulu namanya, sekarang di PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas, eselon 4. Kalau dulu mungkin ada namanya di Klapim 4. Ada mungkin dulu sebelumnya ada Adumlah. Ada dulu Sepada kalau zaman-zaman. Iya. Saya dengar itu. Di eselon 4. Nah, kalau eselon
Walaupun sekarang eselon sudah mulai dieliminasi kan, pindah ke jabatan fungsional. Nah, kalau untuk pejabat administrator atau jabatan eselon 3 itu PKA, pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, untuk para jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2A atau 2B itu jabatan PKN, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dan kalau untuk jabatan pimpinan tinggi madya atau utama biasa sudah PKN 1, jadi pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Nah, ini jenjang-jenjang pendidikan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas manajerial. Nah, juga ada pelatihan sifatnya teknis. Teknis, contoh, dia seorang anggota pemadam kebakaran. Bagaimana teknik penanggulangan api yang berbahan dasar kimia, berbahan dasar untuk penanggulangan api yang terjadi di kebakaran besar, misalnya di kilang, di SPBU misalnya. Seperti apa penanggulangan? Teknisnya, kemampuan teknisnya yang tinggi. Oh, itu dia juga di sana. Di diklat juga. Oh, diklat juga. Ya. Mungkin dengan tenaga-tenaga yang lebih ahli ya. Tentu disesuaikan dengan kompetensi pekerjaan. Iya. Nah, misalnya ada seseorang yang ingin menjadi penyuluh, maka ada peningkatan kapasitas fungsional, pelatihan fungsional. Seperti itu yang dilakukan di BPSDM untuk mengembangkan kapasitas. Dan terakhir ada namanya penguji kompetensi. Nah, seseorang sudah mengikuti pelatihan fungsional, nanti dia dilakukan uji kompetensi sehingga mendapatkan sertifikasi, dia bisa dapat kualifikasi. Seperti itu. Nah, barangkali termasuk teknologi informasi juga diajarkan IT juga disampaikan di sana. Oh, IT juga. Iya, itu di teknis, teknis sama. Nah, kalau mau jadi penyuluh, menjadi widyaswara, tapi kita biasanya pelatihan kewidyaswaraan itu di LAN. Nah, fungsional di sini sebenarnya untuk menjadi satpol PP, atau pindah jadi arsiparis, itu bisa beberapa bagian bisa di sini, yang di BPSDM Provinsi Jambi. Jadi sementara yang menjadi peserta pelatihan kita itu adalah ASN. Sementara masih selama saya bertugas kurang lebih hampir 5 tahun. Artinya menyimak dari apa yang disampaikan Om John tadi, tidak alasan sebenarnya bagi seorang ASN ketika dia sudah mulai bekerja tidak mengetahui atau tidak menguasai apa yang harus dia kerjakan, termasuk IT tadi. Tapi kenyataannya banyak juga ASN ini, mohon maaf nih, banyak juga ASN kita yang masih gaptek gitu kan. Padahal era kini ya memang tidak bisa dilepaskan dengan itu gitu. Absen pun harus digital sekarang. Iya kan, apalagi pekerjaan. Nah, terkait dengan ini boleh sudah kita bergeser ke sumber daya manusia sekitar ya. Artinya terkait dengan ini, konon mungkin Om John lebih paham ya, lebih tahu di lingkup pemerintahan. Banyak pekerjaan sekarang yang justru katakanlah lebih dikuasai, lebih bisa dikerjakan oleh anak-anak kita, adik-adik kita ya, yang tenaga honorer gitu. Itu seperti apa Om? Benar itu? Jadi dalam untuk menjadikan seorang ASN kita kembali ke belakang. Proses rekrutmen. Proses rekrutmen menjadi awalnya dia menjadi seorang ASN. Kompetensi pun sudah ditentukan di situ ya. Di sana. Jenjang pendidikan. Dia mau jadi penyuluh kah, mau jadi apakah, teknisi. Tapi bukan pengalaman kerja ya. Tidak. Nah, kemudian kan dia dilatih nih. Nah, artinya ada proses pembentukan karakter. Jadi mindsetnya. Persoalannya adalah tidak menampik. Sekarang kan kita sudah punya semangat ASN itu adalah ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, harmoni dan sebagainya. ASN berakhlak tuh kan, saya rasa Om Lori sudah pernah dengar. Nah, artinya kalau terjadi seperti ini, itu kembali pada mindset. Pola pikir Pak pegawai itu sendiri, PNS yang saya maksudkan PNS. Misalnya dia ditugaskan satu posisi, dan memang berdasarkan kenyataan yang ada sekarang adalah kadang-kadang ruang-ruang kosong ini banyak dikerjakan oleh adik-adik kita atau teman-teman kita yang dari non ASN, artinya atau tenaga honorer. Tenaga honorer kan banyak sumber nih, ada dari APBD, ada yang dari proyek, jadi banyak nih. Sehingga betul kalau dengan data yang sekarang sampai sekian ribu itu bukan hanya bergantung kepada APBD tapi kepada proyek-proyek kegiatan. Nah, kalau saya perhatikan beberapa tahun terakhir ini karena saya di widyaswara, memang terkadang adik-adik atau teman-teman yang di honorer itu lebih masif kerjanya, lebih tekun. Kenapa? Manusia itu cenderung ada dua hal, punishment, reward. Suatu waktu kan bisa diberhentikan.
Iya. Mau tidak mau dia mengejar ketertinggalan, dia mau mengejar apa yang dibutuhkan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga dia berusaha untuk mengembangkan kompetensi yang itu mindsetnya berbeda dengan dengan yang PNS. Maka betul kata Om Dori tadi, loh kok banyak yang melaksanakan tugas itu dari teman-teman dari P3K. Sementara kalau dari PNS kan prosedur pemberhentian kan panjang. Tapi kalau ASN ini setiap setahun sekali kan dikontrak, bisa diberhentikan. Artinya apa? Mindset. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Mindset. Oleh karena itu perlu kita sampaikan, kami sudah melakukan pelatihan-pelatihan selama ini kepada ASN adalah tolong robah mindset berpikir. Dari pola berpikir kerja keras, kerja cerdas, yang terakhir adalah kerja ikhlas. Nah, kalau sudah bicara ikhlas, halu minallah, hanya kita kepada Allah. Toh terakhir juga apa yang kita kerjakan berhadapan dengan Allah. Mungkin bisa mengurangi tadi. Kenapa? Biasanya anak-anak yang mau bekerja secara ikhlas dia kreatif, inovatif. Nah, dan dia punya akuntabilitas, tentunya berasal dari integritas. Nah, contohnya dia kasih jabatan sebagai pimpin Kasubag A, dia akan malu tidak mampu melaksanakan tugas nih bila dia tidak akan malu kalau tidak mampu melaksanakan tugas. Nah, integritas seperti itu yang sedang ditanamkan. Kami juga dulu mendapatkan prajabatan itu malu kalau tidak berhasil melaksanakan tugas. Itu dari dulu prajabatan dulu. Nah, kami di Laskar sana kita tanamkan. Nah, oleh karena itu mungkin saja dalam waktu pergeseran ini seorang PNS diharapkan mampu menyesuaikan dengan situasi sekarang. Kan VUCA nih, speciality, uncertainty, kompleks dan ambigu, kan ini masa-masa sekarang yang serba tidak pasti. Nah, ASN harus segera beradaptasi dengan mereka. Kenapa? Kita sudah digelar ada kemampuan pekerjaannya kan artificial intelligence itu kan, kita akan bekerja dengan menggunakan robot. Itu menunjukkan pemerintah itu minta agar para tenaga PNS yang ada atau pegawai negara ini itu bisa mampu menguasai teknologi, mampu bekerja sesuai dengan substansi yang diinginkan, kompetensi diharapkan. Jangan pula nanti kita digantikan dengan tenaga-tenaga robotik, kan seperti itu. Nah, oleh karena itu memang ke depan diharapkan agar para PNS ini punya kemampuan untuk inovatif, kreatif. Dan yang paling penting di antara itu dia punya integritas dan akuntabilitas. Supaya jangan terjebak dalam ranah-ranah penyalahgunaan kewenangan. Benar. Kira seperti itu. Nah, jadi gini Om, dengan adanya peristiwa seperti itu ya di kantor-kantor ini, konon ya kita cerita ini santai saja. Banyak juga curhatan-curhatan para tenaga honorer kita yang sebenarnya pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan, malah mereka yang mengcover ini gitu kan. Yang seharusnya pekerjaan ini bukan dia, ya tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dia, justru itu yang dia kerjakan. Nah, ruang yang seperti inilah yang terkadang menimbulkan semacam apa ya, perbedaan yang sangat jelas sekali gitu. Nah, seperti apa ini BPSDM? Tapi saya bingung ya, ini nanyanya ke Pak Gubernur cocoknya. Jadi maksud saya begini, banyak pekerjaan di cover oleh adik-adik atau anak-anak kita dari honorer ini ya, honorer ini. Nah, ini menimbulkan kemanjaan. Nah, saya pikir sederhananya begitu, menimbulkan kebanyakan para senior-senior dia yang ASN, ya udah itu dikerjakan sampai jadi sopir pun sarjana gitu kan. Pekerjaan apalagi yang menyangkut masalah IT. Nah, problematika seperti ini menyangkut masalah tadi mindset ya. Bagaimana cara pandang kita, pola pikir kita terhadap, karena bagaimanapun anak-anak ini adik-adik manusia, mereka harapan masa depan kita. Jangan sampai dari awal mereka justru menjadi semacam, waduh kalau saya bilang sapi perah terlalu kasar ya, tapi enggak juga sebenarnya. Nah, bagaimana menyikap inilah supaya mereka lebih nyaman gitu kan. Saya berpikirnya begini Om, kondisi negara kita saat ini kan memang lagi bagaimana ya, memang untuk tenaga kerja, bagaimana bisa mengcover tenaga pengangguran ini, terutama di daerah ini kan sulit ya, lapangan pekerjaan sangat sempit ya. Alasan klasik kita baru saja diterpa oleh pandemi, minimnya anggaran dan lain sebagainya. Tapi jangan pula ini menjadi alasan kenapa para tenaga-tenaga kerja honorer yang ada di lingkup pemerintahan ini justru mereka kurang diperhatikan nasib dan kesejahteraan masa depannya.
Om bisa kasih pandangan sedikit lah ya. Minimal ya ada masukan bagi kawan-kawan yang lain di sana yang selalu berhadapan dengan mereka ini tenaga honorer ini tadi. Saya lebih fokusnya ke sana ya. Ya, siap. Ini kita bicara nasib mereka gitu kan. Iya. Begini, jadi memang karakter kita sementara ini, mindset kita atau mungkin menjadi habit kita. Kalau sudah tamat sekolah itu ingin jadi lingkungan kepegawaian, masa gitu? Mau jadi ASN atau sekitar ASN. Nah, itu yang kita berusaha tanamkan. Makanya pemerintah dulu waktu zaman Pak HBA itu pernah bikin namanya menggerakkan kegiatan sekolah SMK. Atau pola pikirnya ke depan, saya sekolah ini bukan untuk menjadi A, B, C dan D, terutama menjadi PNS, ASN. Tapi saya bekerja ini justru kalau mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah ini. Jadi kalau shortcut enaknya ke lingkungan ASN, lingkungan PNS. Contoh, dia masuk ngajukan surat tanpa tes segala macam, dia jadi apa gitu. Mungkin latar belakangnya sarjana A, cuman karena karena tidak ada lowongan sudah jadi ini pun bisa dikerjakan oleh yang sarjana B. Artinya apa? Rekrutmennya juga itu tidak juga berdasarkan kadang-kadang kebutuhan. Nah, mungkin saja yang lain. Faktor lain. Artinya terjadi pembengkakan karena sumbernya untuk menjadi pegawai honor itu banyak. Sudah saya sampaikan tadi, ada dari APBD, ada dari proyek APBN, mungkin maksudnya ada proyek ya. Dia butuh tenaga gitu dimasukkan. Nah, atau mungkin dari kontrak sementara iya gitu. Nah, cuma kan proyeknya tiap tahun kan ada nih. Nah, jadi dia bisa diambil dari proyek dari APBD proyek. Nah, dia jadi honor di situ. Nah, artinya sumber rekrutmen ini sebenarnya disadari oleh si pelamar. Tetapi kan karena ini berlanjut sehingga kan sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lena dia. Sementara kalau yang menjadi rekrutmen dari P3K itu kan SK-nya kan jelas. Dan itu setiap setahun sekali akan diperbaharui. Artinya kalau dia melanggar sesuatu dia bisa dihentikan, diputuskan hubungan kerja. Nah, memang sekarang sebagian besar sudah ada yang mendekati UMR, ada sebagian yang belum. Itu tadi. Karena apa? Start masuknya itu dia sudah tahu. Jangan salahkan pemerintah juga dong. Nanti kalau kamu kerja di sini segini, dia tahu itu. Nah, dalam perjalanannya kadang-kadang itu tadi, karena dia sudah masuk, sudah mulai ada dari seniornya udah kamu kerjakan ini, ada nyuruhkan kebetulan anak ini pintar, sehingga ada terjadi pengalihan beban kerja. Kenapa? Ternyata anak ini kompetensinya bagus. Kenapa? Dia safety. Kalau dia nggak rajin dia berhentiin kan. Nah, melihat seperti ini mungkin saja dalam satu kasus maka ada pengalihan tanggung jawab kepada anak ini, sehingga apa, gajinya tetap sekian, tanggung jawabnya besar. itu mungkin kasus. Tetapi ada juga tidak, ada juga salary yang diberikan juga adalah hasil dari kerja dia, ada pembagian. Jadi kita ini cash to cash loh. Tapi secara keseluruhan adalah kita meyakini para pelamar yang dulunya menjadi honorer, dia tahu betul itu dia akan jadi apa, dibiayai oleh apa dia tahu, gajinya berapa dia tahu. Cuman kan gitu tuh, beranjak dari K1, K2, K3, dia mau menyamakan ini ceritanya gitu. Sementara kemarin baru diadakan updating data oleh Kemenpan RB melalui BKN, melalui BKN ya. Itu kan cuma untuk mendata berapa sih pemetaan jumlah pegawai. Nah, PLT kepala BKN kan mengatakan ini hanya pemetaan. Pemetaan dulu. Berapa jumlah total? Nah, artinya belum ada pemerintah itu akan menerima. Toh mungkin nanti ada penerima tidak sebanding itu, harus dipahami dong. Harus dipahami. Kenapa? Kemampuan anggaran untuk mendukung juga perlu dipertimbangkan dari sumber mana. Memang kita ada suatu daerah di provinsi ditawar 300. Uang dari mana bayar gajinya? Itu problem. Itu problem, makanya jadi progres rekrut pun APBD-nya beban APBD. Sekali dia jadi kan dibayar terus. Tunjangan hak-haknya P3K sama SN atau PNS kan sama, nggak ada bedanya haknya. Hak jabatan, hak pendidikan, hak pelatihan sama. Hanya mereka mungkin tidak ada pensiun ya. Mungkin seperti itu, beda seperti itu. Nah, baik, kita kembali ke pokok persoalan adalah jadi para tenaga honorer ini sumbernya banyak pintu.
Iya. Kemudian dia sadar. Banyak pintu maksudnya mah? Ya ada yang tadi melalui OPD kan. Proyek di OPD misalnya seperti di dinas A ada kegiatan membutuhkan tenaga staf ditambahin ke sana. Oh begitu. Nah kemudian juga diajukan melalui APBD memang benar. Ada beberapa tenaga honor daerah diajukan melalui beban kan jadi beban APBD. Iya. Yang dulu loh. Ini peristiwanya dulu belum sekarang. Sekarang ini kan nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi rekrut untuk tenaga. Terakhir dua-dua ini ya. Iya nggak boleh lagi. Iya. Nah jadi dilakukan oleh BKN pemetaan untuk melihat kalaupun nanti akan ada penerimaan jalur P3K itu berapa. Iya. Ya artinya gini Om. Pemerintah dalam tanda petik terpaksa juga sebenarnya menerima tenaga honorer ini untuk mengurangi beban tenaga pengangguran kan begitu. Mengurangi angka lapangan pekerjaan kan susah juga ini. Saya yakin para tenaga honorer ini tidak semuanya mereka sebenarnya mau ini menjadi tenaga honorer apalagi pegawai negeri. Banyak juga yang bercita-cita untuk menjadi seorang entrepreneur segala macam pengusaha. Tapi kondisi negara kita sendiri ini kan seperti ini Om. Hanya kecil sekali kemungkinan mereka bisa menjadi seorang entrepreneur ya, karena situasi dan kondisi segala macam, kesempatan, peluang, dan dunia usaha kita juga kan sekarang lagi banyak yang tiarap ini gitu kan. Nah daripada mereka nih menjadi tenaga pengangguran ya, sudah lulus kuliah, menung-menung di rumah ya, coba dulu ada peluang masuk tenaga honorer, tapi jangan pula dengan posisi seperti ini lalu mereka ini terlena dan kita sendiri pun tidak memperhatikan kesejahteraan dan masa depannya. Barangkali ini problem kita bersama ini Om. Saya bergeser begini, APBD kita Provinsi Jambi ya yang sudah disahkan ini tahun 2022 ini kalau tidak salah itu 4,79 triliun ya. Sementara tenaga honorer di lingkup Provinsi Jambi dulu yang saya tahu nih datanya 10 ribuan katanya. Itu apakah betul segitu atau mungkin barangkali bisa lebih ya. Nah yang diajukan menjadi tenaga P3K yang Om bilang tadi itu hanya 150 orang. Ini possible dah gitu kan. Untuk mengcover sekian banyak jumlah pekerjaan, kalaulah toh nanti rencana pemerintah Menpan ini jadi menghapuskan tenaga honorer yang katanya ini batal, nggak tahu saya, menghapuskan tenaga honorer 150 orang ini berbanding 10.000 yang akan menghadapi banyaknya padatnya pekerjaan. Nah ini win-win solutionnya ini seperti apa Om sebenarnya lebih bagus ini? Apakah mungkin ya? Saya berpikir kita diskusi ini ya, kita marah-marah juga boleh. Saya anggap saja mewakili dari aspirasi masyarakat, aspirasi kalangan para tenaga honorer ya. Apakah misalnya seperti ini dengan mengingat salary yang diberikan kepada mereka katakanlah honorernya yang masih rendah gitu kan. Kenapa jam kerjanya disamakan dengan ASN? Mereka juga harus absen pagi dan sore sampai sore. Bahkan memang mereka harus stay lebih lama, lebih awal dan pulang lebih lama daripada bos-bosnya, ASN yang lain, senior-seniornya. Nah kalau misalnya beban jam kerja mereka tidak separuhnya misalnya, maka separuh waktu ini bisa mereka gunakan untuk mencari pekerjaan lain, entah itu sebagai apa kayak gitu kan. Nah ini gimana Om? Pandangan sebagai orang yang mencetak SDM di Provinsi Jambi ini ya, silakan. Baik, jadi masalah tadi saya sampaikan rekrutmennya, memang sudah banyak pintu, jumlahnya sih sehingga membengkak. Akibatnya sekarang menjadi beban. Nah, sekarang ada keinginan paling yang bisa di P3 kan itu 150. Sebenarnya ini bukan menjadi persoalan. Kalau saja para honorer menyadari kok. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah menyikapi apa mereka itu kita jadikan tenaga pelatih apa, kita jadikan, kita tingkat keputusan. Misalnya kan sekarang ada Domisake, mungkin pendamping Domisake atau apapun, pendamping kegiatan ya, bukan menjadi manajer, bukan. Domisake jadi Om ya? Mudah-mudahan jadi. Saya berharap nih jadi. Betul-betul berharap nih. Karena mudah-mudahan Pak Gubernur mau dia di podcast kita menjelaskan Domisake. Ini udah macam-macam cerita miringnya nih. Oke Om, terus Om. Nah artinya kalaupun kreativitas pimpinan unit kerja loh,
Iya, iya. Bagaimana dia menyikapi ini anak-anak ini mau diapakan? Itu tanggung jawab dia dong. Dia berani mengambil keputusan mengambil mereka, merekrut mereka. Kita berani juga untuk memfungsikan mereka. Termasuk tadi ada pengaturan jam kerja. Iya. Itu tuh sudah wisdom, kebijakan, kearifan seorang pemimpin. Oh gitu. Nah, iya dong. Contoh, tergantung institusi masing-masing. ya tetap gitu. jam kerja wajib tetap ada. Itu sudah disepakati dalam SPK. Iya, iya, iya. Cuman mungkin beban kerja yang saya maksud. Beban kerja. Tapi kalau mereka sampai sore juga di kantor, kapan dia waktunya untuk bisa mencari penghasilan tambahan? Ini yang saya maksud tadi, dia sudah menyadari itu dalam surat perjanjian mereka. Dia tahu jam kerja mereka. Iya. Nah, karena ini kerangkanya sudah kerangka kesepakatan dan itu bisa berdampak hukum. Kan hukum itu, sepakat kita, ditandatangani dalam Smatre. Kearifan pimpinan unit kerja. Contoh, ketika saya di Satpol PP, berapa banyak anak-anak yang Oh iya, Pol PP banyak. Jadi saya berani ngomong, saya sudah jadi. Saya sudah melakukan gitu ya. Nah, dan tidak mungkin saya mau ke publik bisa cek itu. Berapa banyak anak-anak yang kita sebut dengan tenaga pegawai tidak tetap itu yang sarjana. Om boleh cek sekarang. Boleh cek. Dan saya tinggalkan Pol PP itu tahun keempat, tahun ketiga seluruhnya udah nikah. 2017 2016 23 Desember. Itu real. Artinya apa? Dari kondisi saya masuk, mereka itu ya aduh susah lah saya jelasin. Sampai saya keluar mereka punya performa. Kan itu pimpinan. Balik pada pertanyaan Om tadi, bagaimana sisanya tergantung wise daripada leadernya. Nggak bisa diserahkan ke gubernur juga semuanya juga nggak bisa. Percuma aja diangkat jadi pimpinan di unit kerja kalau tidak mampu mengambil jalan keluar. Itu penting. Artinya bersama-sama dengan mengurangi persoalan bangsa ini. Kenapa? Sesungguhnya unemployment itu terjadi di OPD itu banyak. Yang Om Dori bilang tadi. Ada seorang PNS, terus pekerjaannya dilimpahkan ke ke pegawai honor. Dia ngopi entah di mana, yang lagi dengan tahu-tahu gajinya sama wise dari leader. Balik-baliknya kepada leadership, Om. Nggak bisa tuh. Jadi sekarang bagaimana tanggapan saya terhadap hanya 150? Itu kondisi, nggak bisa dipaksakan. Tinggal wise daripada kepala unit kerja untuk menyikapi. Ternyata di unit kerja saya ini cuma satu orang yang bisa. Yang lain saya mesti apain? Ya maksud saya tadi 4,79 triliun dong. Cuma 150 orang yang mau diajukan. Karena PPD kan udah ada porsinya, Om. Iya, benar. Tapi kan mungkin ada yang menjadi skala prioritas atau tidak gitu ya. Atau mungkin bisa ditunda. Saya tidak perlu sebutkan. Ada hal-hal yang memang sebenarnya belum menjadi kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat. Tetapi itu mempush dana yang luar biasa besarnya ke sana. Kenapa tidak dialokasikan lagi ditambah untuk pengangkatan P3K dari 150 mungkin menjadi 300 orang, sehingga setiap tahun bebannya makin berkurang gitu. Tapi Om dosa jawab karena memang mungkin bukan ranah. Saya harus tanya sebenarnya ini dengan Ketua DPR kita Pak Edi Purwanto atau Pak Menutup. Om, kembali ke masalah sumber daya ini. Di kacamata Om sebagai katakanlah tenaga guru dosen ya, pembimbing pembina para ASN ini, sumber daya manusia kita ASN di Jambi ini gimana, Om? Karena bagaimanapun kita mau tidak mau juga harus membandingkan ya, harus ada parameternya. Ketika kita melihat SDM di daerah kota-kota lain yang sudah lebih maju, terkadang kita miris juga. Datang ke sebuah kantor kita yang ada di sini, ya itu faktanya seperti itu. Jauh sekali perbandingannya, Om. Mulai dari attitude, dia sikap, kemudian etos kerja, gitu kan, kedisiplinan. Om jelaskan ya soal itu. Baik Om Dori, jadi pertanyaan itu saya akan coba pendapat saya adalah kalau kita petakan kompetensi daripada ASN kita ini secara umum baik, secara umum. Tetapi ketika itu dibenturkan dengan performa kinerja, ini banyak spektrum yang di sekitar situ. Dia mungkin anaknya cerdas, punya wawasan, kemampuan baik, tapi dukungan pimpinannya bagaimana? Atau sebaliknya, dukungan pimpinannya baik, tetapi memang karakter dia nggak sesuai di situ penempatan. Seringkali seperti itu. Seperti itu sering terjadi. Nah oleh karena itu kalau saya katakan, namun demikian dalam beberapa pelatihan saya melihat betul itu.
kadang-kadang mereka tuh memang pada aspek manajerial tuh ada yang kurang. Contoh apa? Bagaimana kemampuan untuk memetakan kemampuan staf. Berarti ini terkait ke komposisi personalnya. Bisa seharusnya ini ditempatkan di sini. Iya. Terkadang meleset gitu. Kadang-kadang meleset. Iya. Jadi gitu. Iya. Bahkan lebih hebat lagi ketika pendidikan pelatihan dia diganti. Oh. Iya. Sehingga apa? Iya. Nilai sebuah pendidikan, ya kita sebut dengan pendidikan kepemimpinan administrator atau pendidikan kepemimpinan pengawas, itu jadi nggak ada arti. Iya. Pendidik dan tidak dididik, kalau kami mau diganti tetap diganti. Pasca pendidikan. Iya. Kalau dia ada yang setelah menyelesaikan pendidikan itu, pelatihan maksudnya, pelatihan diklat pelatihan kepemimpinan itu nonjol. Sudah dilatih untuk menjadi kader seorang pemimpin ini ya. Pindah 1 bulan ke depan selesai. Dia selesai. nonjol. Jadi apa arti pelatihan tadi? Artinya Siap-siap saja gitu ya. Jadi pelatihan yang kita lakukan itu tidak memberikan dampak dari pengembangan karir. Nah, ke depan kita berharap, coba lihat di jajaran TNI, Polri, Kejaksaan, jelas. Kalau kamu mau jadi A, kamu diklat A. SOP jelas. Pemetaannya jelas. Kalau kamu ranking di sana, kamu akan di sana. Tapi ASN kan juga ada SOP-nya, Om. Iya, kenyataannya mulai dari eselon sekian begini nanti gitu. Ini akan begini. Mestinya seperti itu ya. Kan itu seharusnya. Nalar saya seperti itu. Saya tidak tahu karena saya bukan ASN. Nah, artinya kalau kita bilang dipetakan secara umum kompetisi ASN kita baik. Secara umum. Cuman kadang-kadang kurang tepat penempatannya. Oh. Sehingga apa? Job description. Kedalaman dia mengatasi persoalan itu menjadi akan lemah. Karena apa? Karena dia tidak kurang menguasai. Maksudnya gitu. Nah, sekarang Om Deori. Saya tanyakan, Om bagaimana cara merias kembang? Om bingung pasti. Bingung lah. Tapi kalau saya tanya tentang bagaimana puisi, tentang budaya, kira-kira seperti itu loh. Iya. Agak sedikit nyambung lah. Iya. Nah, kira-kira seperti itu pemetaan. Iya. Jadi kalau tanya kompetensi, lihat dulu proses penempatannya. Proses meraih perjalanan ketika sampai di tempat. Jadi kadang-kadang hukum the right man on the right place itu benar kok. Iya. Benar itu. Walaupun seorang sarjana seni sastra juga ada mampu berdakwah. Iya. Tapi persoalan kan lebih tepat dia di wilayah sastra gitu. Gitu. Berarti ada faktor like in dislike juga kali ya. Nggak berani jawab itu. Artinya kita bicara bagaimana kualitas. Iya. Maka secara umum, kompetensi ini tadi. Ya, kompetensi secara umum baik. Cuman ketika kita dalamkan, dia bingung. Nah, bisa kita katakan kau ini macam mana? Nggak bisa, kenapa? Dia tidak punya basic di situ. Iya. Tapi ketika seorang ditempatkan sesuai dengan basicnya, nggak ada kata-kata tidak. Nggak ada, Om. Saya rasa kita, Om, kalau saya ngomong itu juga bisa dipahami. Iya. Gitu kan? Kalau saya bilang tidak ada kata-kata tidak bisa, mungkin Om Dori juga. Iya. Oke, Om John, ya ini waktu kita juga sangat terbatas. Om juga tadi katanya ada agenda lain ya. Ini pembicaraan kita isinya daging semua nih. Mudah-mudahan begitu ya, ada manfaatnya. Mungkin lain waktu kita bisa bahas lagi persoalan-persoalan lain yang terkait masalah ASN, khususnya kita di Provinsi Jambi. Tujuan kami, saudara sekalian, terutama saya, mengundang Om John ini bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi di ranah ASN di Provinsi Jambi ini sedikit demi sedikit bisa terurai ya. Kita di sini bisa memberikan pemasukan, bisa memberikan gagasan atau apalah gitu kan. Bila ada salah, ada hilap ya kami mohon maaf sebelumnya. Dan jujur, andai kata ini Om John ini tidak di BPSDM lagi, wah ini akan lebih bagus sebenarnya. Mudah-mudahan Pak Gubernur Pak Haris kita nonton ini ya. Demikian saudara sekalian, terima kasih atas perhatian Anda. Kita closing Om ya, dengan catatan nanti suatu waktu Om bisa diundang lagi. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa subscribe untuk perkembangan channel ini. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.